sekarang kita escape di Bali. Hai, aku Elina, anak rantau yang suka berkelana. Lagi-lagi escape kali ini aku naik LRT. Kenapa? Ya karena mudah dan murah. Aku mulai perjalanan kali ini di jam 3 sore. Ini agak telat sih karena tadi siang hujan. Kali ini aku mau ke tempat yang katanya sih bisa keliling Indonesia. Emang iya? Oke, sekarang kita udah di stasiun TMII. Tadi kita naiknya yang tujuan Harjamukti. Kita langsung aja ke TMII. Ya, jadi tujuan kita kali ini adalah TMII, singkatan dari Taman Mini Indonesia Indah. Aku beli tiketnya langsung di website Taman Mini, harganya 25.000 untuk satu orang. Oke, sekarang kita udah nyampe di TMII. Ini tempatnya di Travoy Hub. Kita mau ke TMII. Itu ada shuttle bus gratis, tapi kita tanya dulu posisinya ada di mana ya. Kalian tinggal tanya aja ke security yang bertugas untuk shuttle TMII lagi standby di mana. Yang aku salvok, LRT TMII ini bagus banget karena banyak makanannya. Tapi karena kita buru-buru, jadinya kita nggak sempat untuk nyicip-nyicip dulu. Busnya itu dia standby di sini. Kita tinggal kasih lihat aja tiket yang udah kita beli online ya. Pas kita datang, mbaknya langsung nyambut dan scan tiket yang kita beli online tadi. Terus kita diarahkan untuk masuk ke dalam shuttle dan menunggu selama 5 menit. Kalau kalian mau naik, kalian bisa cari aja shuttle bus dengan ciri-ciri kayak gini ya. Oke guys, jadi sekarang ini kondisi di shuttle busnya. Ini tuh bersih, terus ini kira-kira kapasitasnya bisa sampai 15 orang. Kita nunggu 5 menit dulu supaya bisa langsung diantar ke gerbang TMII. Oh iya, FYI, kalau weekend akan ada tambahan 2 bus lagi karena biasanya akan ramai. Nah, ini kita di drop di pintu masuk gerbang utama ya. Sekarang situasinya lagi gerimis, tapi kita tetap semangat untuk explore TMII. Sebenarnya kita mau naik gondola karena ini udah mau jam 5, tutupnya jam 5, jadi kita udah beli tiket naik gondola dari stasiun C. Nanti kita ke B. B itu tempatnya di dalam. Kita mau naik gondola itu. What? Coba, ngebut banget. Tadi kita udah beli tiket online di websitenya TMII, sekarang kita tinggal scan aja. Misi, mau naik? Udah tutup. Kaget nggak tuh kok tiba-tiba udah tutup aja. Nah, jadi memang si gondola ini tutupnya di 16.30 kalau kalian beli on the spot. Tapi kalau kalian udah beli online sampai jam 5 masih boleh masuk ya. Bayangin kalau kita udah jauh-jauh ke sini terus nggak jadi. Nah, ternyata masih ngantri dong. Ternyata di atas masih ada beberapa antrian juga. Mungkin kita jadi kloter yang paling terakhir untuk hari ini. Pemain keluar kereta gantung, dilarang membuat goncangan. Ini benar-benar experience pertama aku naik gondola dan ini seru banget. Tadi aku naiknya dari terminal C ke terminal B dan nanti kita akan balik lagi ke terminal awal ya. Kayaknya ini salah satu best wahana yang aku rasain selama escape di Jakarta. Karena gondola ini kita bisa ngelihat TMII dari atas. Kita akan ngelewatin rumah adat, anjungan, dan danau yang bentuknya kayak peta Indonesia. Secara total mereka punya 81 kabin loh, ternyata banyak juga ya. Dan sudah diresmikan saat perdana peresmian TMII di tahun 1973. Udah lama banget ternyata. Dan buat aku ini bukan cuma lihat-lihat aja sih dari atas, tapi reminder kecil kalau Indonesia itu seluas dan seindah itu. Dan dari atas ini kita bisa lihat semuanya dalam bentuk mini, tapi semoga yang nonton bisa keliling Indonesia dengan versi yang real ya. Menurutmu 50.000 ini worth it nggak untuk naik kayak gini? Worth it sih kalau pacaran. Worth it kalau pacaran? Emang kamu pernah pacaran? Enggak kan? Oh iya, jadi kata Yaning sih kita bisa nembak di situasi ini. Iya. Jadi kalau 50.000 itu worth it. Kalau diterima. Kalau ditolak? Ya udah obrolannya udah agak ngalor ngidul ya. Oke, perjalanan naik gondola kali ini selesai. Kita lanjut explore TMII dari bawah. Ini kita ada di toko souvenir. Kalau kalian jalan ke TMII terus mau beli souvenir, tempatnya ada di Terminal C ya.
Kembali lagi di pintu masuk utama, ini suasana sorenya beneran adem dan syahdu banget. Dan yang pertama kali kita masuk adalah Anjungan Bali. Pertama kali masuk, memang Anjungan Bali ini membuat kita jadi ke distract dan penasaran. Kok bisa ya mereka kepikiran untuk bangun Bali di dalam satu tempat kayak gini? Dan menurut aku ini salah satu anjungan yang paling banyak dikunjungi oleh masyarakat sih. Nah, sekarang aku mau berkunjung lagi ke provinsi lain yang cukup tersorot di sini. Kita kelilingnya naik angling. Angling ini angkutan keliling yang udah ramah lingkungan ya, dan dia ada 2 jalur. Jadi kalian pastikan naik yang mana sesuai dengan tujuannya. Tinggal kalian pause video ini atau di capture. Pas di seberang Pasar Nusantara, kita udah nyampe di Aceh. Menurut aku, Anjungan Aceh ini menjadi salah satu yang paling menarik di antara anjungan lainnya, karena di sini dihadirkan langsung rumah asli Cut Mutia, pahlawan nasional wanita asal Aceh. Dan rumah ini langsung dibawa dari tempat asalnya loh. Kalau kalian ngeh, rumah adat Aceh itu digabung tanpa satupun paku atau logam. Kayu-kayunya dipotong presisi, lalu dikunci pakai pasak dan sambungan tradisional, yang juga disebut tanggam. Dan FYI, kenapa di sini ada pesawat? Karena ini merupakan sumbangan rakyat Aceh di tahun 1948. Serta pesawat ini menjadi pesawat angkut pertama yang dimiliki oleh Indonesia loh. FYI, TMII yang tempatnya seluas ini itu dibangun dalam waktu 3 tahun aja. Waktu pembangunannya itu di tahun 1972 dan diresmikannya di April 1975. Keren banget kan, tempat seluas 150 hektar ini pembangunannya ternyata cepet ya. Setelah kita eksplor Aceh dan langit semakin gelap, kita akan melihat sesuatu yang paling ditunggu kalau sedang ke TMII. Menuju ke sana, kita melewati beberapa anjungan. Sayangnya untuk masuk ke dalam anjungan ini hanya sampai jam 5 sore aja. Di sela-sela menuju malam, kita makan es krim dulu, harganya 10.000. Sekarang 17.54 dan kita mau nikmatin pertunjukan air mancur mulainya di 18.30 dan kita harus ngelewatin jogging track dulu untuk ke sebelah sana. Kira-kira kita sempat nggak ya? Danau Peta Indonesia ini ketika malam hari lampunya akan nyala dan dilihat dari atas itu bagus banget. Dan tadi kita jalan jam 17.54, 18.07 kita udah nyampe di sini. Jadi tinggal 23 menit lagi kita akan menikmati air mancur. Nah, tempat terbaik untuk menyaksikan Tirta Cerita ini ada di panggung Promenade Archipelago, yaitu di tempat kita sekarang. Andi Lumut, Bandung Bondowoso from the Legend of Roro Jongrang.
antusiasnya kalau weekday kayak gini ya, apalagi weekend kan. Oke, sekarang kita menuju pintu keluar ke Keong Mas. Naik shuttle. TMI itu ngebuktiin kalau Indonesia itu kaya banget. Untuk anak rantau kayak aku, rasanya itu bikin bangga karena kita bisa ngerasain keberagaman budaya tanpa harus keliling Indonesia. Terus kamu gimana? Ayo sudah bapak yang ngasih tahu. Akhirnya aku bilang ke bapak kayak, Pak boleh pinjam telepon nggak? Terus di saat yang bersamaan dari HT-nya dia bilang, Pak di peron 1 tolongin, itu ada temen yang ketinggalan pakai baju putih, celana jeans sama. Itu aku, Pak. Ya udah, itu saya kan Pak. Saya kan Pak.